Assalamualaikum Domar Family, traveling kuliner hobi dan keseharian. Review dan ulasan yang apa adanya. Enjoy for watching. Assalamualaikum, kembali bersama kami Domar Family. Kali ini kita akan melanjutkan jalan-jalan kami di Pulau Komodo. Setelah kita tadi berjalan-jalan sepuasnya di Pulau Padar hingga sampai di puncak Pulau Padar. Ini dia kelanjutan kami tentunya di Domar Family di perjalanan menuju ke Pulau Komodo. Perjalanan dimulai memakan waktu sekitar kurang lebih 2-3 jam dari Pulau Padar menuju ke Pulau Komodo. Cuaca mendung-mendung tapi juga ya cerah. Nah, kita asik lagi makan pagi nih setelah dari Pulau Padar. Kami makan pagi, mau makan di mana aja terserah. Yang penting mencari tempat yang paling enak dan tentunya yang paling asik. Nah, menu kami seperti yang saya katakan tadi, ada nasi goreng, ada kentang goreng, ada telur dadar, ada indomie juga ada. Nah, mana yang mau dimakan, dipilih ya. Lanjut ya guys. Setelah selesai makan, kami beristirahat sambil berbaring menikmati ombak yang semakin besar. Jadi memang kapal kami diayun oleh ombak yang lumayan besar ya, sehingga kami pun ya terasa perutnya diaduk-aduk. Tapi ya kita bagaimana cara menempatkan diri di suasana seperti ini, tentu ya mencari amannya ya sambil baringan aja, menikmati ayunan demi ayunan ombak yang semakin membesar. Semoga kita sampai pada Pulau Komodo dengan keadaan aman dan tentunya tetap fit untuk keliling ke Pulau Komodo. Kita lanjut ya guys, sambil melihat perjalanan suasana indahnya perjalanan dari Pulau Padar menuju ke Pulau Komodo. Lanjut ya guys. Selain kita berbaring beristirahat, kami juga banyak melakukan kegiatan bernyanyi bersama, lalu kita ada bermain game, ya pokoknya menghabiskan waktu sampai menuju ke Pulau Komodo. Memang di sini selama perjalanan menuju ke Pulau Komodo banyak sekali kita mendapati pulau-pulau kapur yang sangat-sangat indah, tentu dengan pemandangan savana yang sangat hijau karena lagi musim penghujan nih ceritanya. Jadi sangat-sangat hijau, cerah, enak dipandang mata. Kalau misalnya kering kan juga kurang enak dipandang mata, tapi itulah dia ciri khas kalau perjalanan di Pulau Komodo atau Labuan Bajo di bulan-bulan musim penghujan seperti yang saya lakukan bersama keluarga pada saat ini. Kita lanjut ya guys perjalanan ini. Dari kejauhan bisa kita lihat ya bagaimana ombak yang cukup mengayun kuat. Jadi kamera yang saya pegang ini bukan karena goyang-goyang, tapi memang mengikuti alunan ombak yang begitu semakin mendayu-dayu. Tapi kalau digabungkan dengan suasana sekitarnya, tentu ya seimbang-seimbang aja. Maksudnya antara kita mabuk laut ataupun menikmati keindahan alam yang ada di sekitaran Pulau Komodo ini, ya jadi imbang antara pusingnya ada, senangnya ada, tapi ya sekali lagi enjoy banget.
Banyak kapal ya, banyak kapal yang dari Pulau Padar yang bersama kami berangkat bersama-sama tapi mengambil jalur yang berbeda-beda. Jadi memang ini salah satu ciri khas perjalanan kita dari Pulau Padar menuju ke Pulau Komodo. Banyak sekali kapal-kapal penisi yang berjalan bersama dengan rute yang sama, dengan jalur yang berbeda. Sebentar lagi kita akan sampai nih, semoga kita tetap fit. Lanjut ya guys. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 lewat, yang diperkirakan sekitar setengah 12 atau jam 12 kurang akan sampai di Pulau Komodo. Dan saya tadi bertanya ini sudah sampai di mana? Ya, dikatakan ini sudah sampai di perairan Pulau Komodo. Tidak lama lagi kita akan sampai, kita akan turun jangkar dan kita bersiap-siap akan lepas landas menggunakan kapal skoci atau speedboat yang telah disediakan seperti sebelum-sebelumnya. Kita menuju ke Pulau Kelor ataupun Pulau Padar. Nah, sudah terlihat ya, banyak sekali perahu-perahu dari penduduk setempat yang dikendarai oleh anak-anak kecil menawarkan cenderamata berupa kerang ataupun banyak lagi. Tapi kita akan fokus langsung kalau membeli cenderamata di Pulau Komodo. Di sana juga banyak tersedia ya berbagai macam kaos atau apa ya yang ada di sana. Ya, itu dari jauh sudah ada kelihatan itu ya. Nah, kita semua sudah bersedia, siap-siap menunggu speedboat kapal skoci yang akan membawa kita ke dermaga Pulau Komodo. Kenapa kita tidak langsung kapalnya menyandar di sana? Ya banyak pertimbangan, tapi lebih enak kita menggunakan kapal skoci atau kapal speedboat dari sini. Lanjut ya guys. Kami menjadi kloter yang kedua. Setelah kloter pertama tadi terlebih dahulu telah sampai di Pulau Komodo. Memang cuaca juga ya seperti dilihat cukup cerah, tapi masih ada terlihat mendung-mendungnya. Jadi ya walaupun di siang hari jam 12 cuaca membuat kita tidak kepanasan karena memang masih cukup berawan. Nah, ini dia ya dermaganya ya, dermaga Pulau Komodo cukup besar sekali. Memang direncanakan dermaga ini akan dapat menampung kapal-kapal besar, kapal-kapal penisi besar untuk bisa langsung bersandar di sini, jadi tidak perlu menggunakan speedboat. Tapi sekali lagi kalau pilihan kita memang menggunakan ini supaya lebih cepat aja dan lebih simple. Oke, kita lanjut ya guys. Nah, kita pilih nih di mana nih, ada di depan tuh ada kelihatan tangga ya. Lanjut ya guys. Alhamdulillah sudah sampai di tepian dan kita akan menaiki tangga bergantian. Kita sudah sampai di stehernya, di dermaganya. Jadi dermaga memakan waktu kurang lebih sekitar 5-10 menit ya perjalanan dari sini menuju ke tepian Pulau Komodo. Dengan cuaca yang cukup panas walaupun rawan,
kita tetap semangat. Yang penting kita bawa perbekalan air minum yang cukup ya, karena memang dari kapal pinisi, para guide ataupun anak buah kapal menyarankan kita bekal air minum yang cukup, karena memang kalau bekal air minum yang cukup tentu kita tidak perlu membeli air mineral yang disediakan yang ada dijual di Pulau Komodo, sehingga ya lebih hemat lah ya. Itu salah satu tips ya, karena memang kalau di tempat wisata seperti ini dengan jangkauan yang sangat jauh dari perkotaan, dari pusat keramaian, mungkin harganya lebih mahal banyak dibanding di harga di perkotaan ya, di kota Labuan Bajo itu sendiri. Kita lanjut ya teman-teman semua ya, seperti apa cerianya kami di Pulau Komodo. Di kejauhan sudah terlihat pintu gerbang ya, pintu gerbang selamat datang di Pulau Komodo. Nah, ini dia istri saya dengan nenek juga semangat untuk sampai di dataran Pulau Komodo. Nah, kita zoom ya, jauh ya. Nah, ini dia. Nanti rencananya kita akan melihat komodo. Semoga aja kita bisa menemukan komodo yang besar ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana komodo asli di tempatnya. Lanjut ya guys. Sudah terlihat ya rombongan di depan mata kita ya. Nah, sudah berkumpul semua seperti yang saya katakan tadi. Kami termasuk rombongan yang terakhir sampai di Pulau Komodo ini. Nah, banyak sekali ya tempat berfoto yang menjadi suatu ikon di sini. Salah satunya adalah pintu gerbang sini. Nanti rencananya kita akan berfoto di pintu gerbang ini, selain di beberapa tempat lagi yang menjadi ikon dari Pulau Komodo. Di sini kita akan mendengar briefing dari guide kami Bang Eka ataupun Banggi di sini. Nah, seperti apa rencananya? Nah, betul kan? Kita akan berfoto dulu ya teman-teman semua ya. Setelah berfoto di pintu gerbang, kita juga berkumpul di sini untuk mendengarkan informasi-informasi apa aja dari guide kami ataupun dari ranger yang akan membimbing kami atau membawa kami berjalan di Pulau Komodo ini untuk mendapatkan informasi yang menarik tentunya tentang Komodo ataupun Pulau Komodo itu sendiri ataupun segala macam yang ada di Pulau Komodo. Ya, kita akan dengarkan ya seperti apa. Nah, kita di sini diberi penjelasan, diberi arahan oleh para ranger bahwa untuk yang salah satunya untuk yang berhalangan, wanita yang sedang haid atau berhalangan lebih baik tidak ikut, tetapi apabila ikut bisa didampingi oleh ranger, karena perlu diketahui penciuman dari komodo ini sangat sensitif. Dia bisa mencium bau darah atau air itu sekitar kurang lebih 3-5 km. Jadi ya untuk itu makanya kalau misalnya wanita yang berhalangan lebih baik tidak ikut. Di sini juga kita dijelaskan ada beberapa rute dari short, medium ataupun long. Jadi kita disuruh memilih rute mana aja yang akan mau kita dapatkan, karena kita kedepannya akan menuju ke Pulau Pink Beach. Ke Pink Beach kita hanya ngambil rute medium saja supaya kita tidak berlama-lama di Pulau Komodo dan dapat melanjutkan lagi di Pulau Pink Beach untuk snorkeling. Nanti kita bisa lanjut ya teman-teman ya semua ya.
Di sini juga dijelaskan oleh ranger bahwa mereka tidak dapat memastikan bahwa akan dapat ketemu komodo di sini, karena kita juga tidak tahu keberadaan komodo. Jadi kita disuruh berdoa semoga kita dapat menemukan komodo, sehingga kita bisa melihat seperti apa komodo hidup di habitat asli. Ya, kita lanjut mengikuti ranger, semoga kita ketemu komodo yang kita cari-cari. Lanjut ya guys. Alhamdulillah, sepertinya kita menemukan komodo ya di depan ya. Nah, nanti kita lihat deh seperti apa komodo, kita lihat. Nah, sudah banyak ini nih teman-teman lainnya yang ingin mendekat ya, melihat, tapi para ranger mengatakan jangan terlalu dekat, ini berbahaya. Kita ikutin aja instruksi dari ranger. Nah, kita cari lagi, kita coba mendekat. Nah, seperti apa komodonya ya. Ternyata komodo yang kita temui ini termasuk komodo yang masih muda dan ukurannya juga tidak terlalu besar, tapi lumayan lah ya teman-teman semua. Jadi kita bisa melihat komodo asli nih ceritanya. Jadi komodonya tidak terlalu besar juga, masih muda ya. Jadi nggak tahu, ranger juga tidak bisa melihat ini jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Nah, saya hanya ngejum ya, ngejum aja dari kejauhan. Takut juga kalau dikejar sama komodo bahaya. Kita lanjut aja lagi kemana arahan dari ranger yang membimbing kita atau membawa kita di Pulau Komodo ini ya. Teman saya masih penasaran nih, ingin memvideokan lebih dekat. Nah, akhirnya komodonya lari jauh ya teman-teman. Nah, ini dia komodonya ya, betul kan, nggak terlalu besar. Setelah dari lokasi pertama kita menemukan komodo, kita lanjut lagi, diarahkan ke arah dekat bibir pantai oleh para ranger. Tapi sebelum ke arah sana kita dilewatin. Ternyata di sini banyak sekali tempat menjual segala macam souvenir yang berbau dengan Pulau Komodo ataupun dari Labuan Bajo secara umumnya. Nah, nenek kami udah sangat tertarik nih, rencananya pengen beli souvenir di sini karena memang selain tempatnya luas, besar dan cukup lengkap, di sini juga dikatakan lebih murah. Nah, jadi kalau mau berbelanja di Pulau Komodo aja, segala macam souvenir ada di sini. Oke, lanjut ya teman-teman semua ya. Nah, betul kan? Saya dan istri tertinggal di belakang dari rombongan yang di depan karena saya membetulkan gendongan anak saya, karena saya menggendong si kecil nih. Kayaknya si kecil udah mulai ngantuk, mungkin kecapean di Pulau Padar ataupun kurang tidur selama di kapal ini sih. Ya, kita lanjut lagi ya mengejar rombongan yang di depan kita. Jadi floranya di sini cenderung
tanaman-tanaman keras yang ini ya, daunnya tidak terlalu lebat, tidak terlalu lebar. Seperti banyak sekali tanaman pohon asam ya di sini ya. Salah satu tanaman yang menjadi jumlah terbanyak di sini. Nah, ternyata kita menemukan lagi nih komodo yang ada di Pulau Komodo sini sendiri. Kata rangernya katanya lumayan besar. Beruntung banget ya kita, akhirnya kita menemukan komodo yang cukup besar, komodo jantan yang cukup besar, dan kita bisa berfoto di depan komodo. Nah, ini dia foto-foto kami. Asik ya, alhamdulillah akhirnya kami bisa ketemu komodo. Nah, setelah kita ketemu dan berfoto dengan komodo, kita lanjut lagi ke area depannya lagi. Kita akan melihat apa lagi yang bisa kita lihat di Pulau Komodo ini. Suasana yang cukup panas, akan tapi banyaknya jumlah pohon yang cukup lebat di Pulau Komodo membuat kami juga tidak terasa kepanasan. Jadi bagi teman-teman yang akan berkunjung di sini, walaupun siang hari, jangan khawatir, cuaca tidak terlalu panas. Nah, kita akan lanjut dibawa ke kafe ya, Cafe d'Oase. Di sini terdapat kafe yang katanya bagus, tapi sudah lama tidak dibuka sih karena terkendala dengan COVID ya. Tapi kita bisa lihat seperti apa zaman kemegahannya Cafe Oase yang ada di sana. Selain itu, siapa tahu kita menemukan komodo di sana. Lanjut ya teman-teman ya, suasananya seperti apa ya. Alhamdulillah kami semua rombongan masih semangat mencari jejak komodo yang ada di Pulau Komodo. Semoga kita bisa dapat ketemu lagi ya komodonya ya. Nah, dari kejauhan ada rombongan lain. Nah, betul kan saya katakan lagi, kata ranger, diketemukan lagi komodo yang cukup besar. Nah, ini dikatakan jantan lagi katanya. Nah, kita lihat ya teman-teman ya. Kalau saya sih jujur aja cukup takut cukup jauh aja melihatnya. Nah, ini dia ya komodo yang dimaksud oleh ranger ya. Wah, gede banget nih, besar sekali, hampir sama besarnya dengan komodo yang kita temui dekat tepi pantai tadi ya. Di sini kita bisa lihat udah cukup tua banget nih, jalannya aja tidak terlalu laju. Apa mungkin habis makan atau apa, saya kurang tahu. Nanti saya tanya dengan rangernya kenapa jalannya tidak terlalu cepat. Tapi kalau tidak terlalu cepat ya juga bagus ya untuk kami semua ya. Jadi bisa ngeliat gerak-geriknya kalau berjalan seperti apa. Para ranger ini ya, para ranger memfoto atau mengarahkan komodonya supaya tidak terlalu melihat pengunjung wisatawan. Jadi wisatawan akan aman, insya Allah.
Nah, seperti yang saya katakan, ternyata inilah dia cafe oase yang sangat terkenal dahulu kala. Disinilah banyak sekali komodo-komodo beristirahat. Biasanya ada di bawah cafe komodo itu sendiri atau di sela-sela cafe. Kita video tipis-tipis ya. Ada beberapa wisatawan atau pengunjung yang berfoto dengan latar belakang cafe oase ini. Cukup ramai ya teman-teman ya, Pulau Komodo yang kami kunjungi. Pengunjungnya cukup ramai dan kita bersyukur dengan semakin ramainya pengunjung juga berarti semakin besarnya pendapatan yang akan didapat oleh para ranger. Di sini juga ranger bercerita tentang habitat komodo ini di sini, terusnya berkembang biaknya seperti apa. Mereka menceritakan bahwa komodo di sini memang sudah sangat langka dan ini adalah salah satu pulau yang memiliki jumlah komodo terbanyak selain di Pulau Rinca. Di Pulau Komodo ini komodo berkembang biak secara alami dan hidupnya juga secara alami tanpa diberi makan, dan hidupnya makannya alami. Ada rusa di sini, ada babi hutan dan atau binatang-binatang lainnya yang jadi mangsa untuk komodo. Komodo musim kawinnya setelah musim penghujan. Di sini komodo bertelur, lalu telurnya menetas di erami atau di erami itu ya selama 9 bulan. Kemudian setelah 9 bulan menetas, anak-anak komodo ini hidupnya di atas pohon. Kenapa di atas pohon? Karena banyak sekali predator-predator yang ada di darat. Predatornya apa aja? Selain ya seperti ular atau apa, komodo itu sendiri juga memakan anak komodo itu sendiri. Makanya komodo jumlahnya tidak begitu banyak, karena walaupun banyak sekali anak-anak komodo ini tidak dapat bertahan hidup sampai dia dewasa karena sudah dimakan oleh komodo lain yang lebih besar, karena dia kanibalnya. Itu yang diceritakan oleh ranger yang ada di sini kepada kami seperti apa. Jadi semoga dengan adanya Pulau Komodo ini dan Pulau Rinca yang ada di Labuan Bajo ini, komodo yang ada di sini lebih bisa lestari karena memang sangat-sangat dijaga ketat. Komodo adalah salah satu binatang purbakala yang masih ada di dunia, tepatnya di Indonesia. Kali ini kita akan berfoto kembali. Ini adalah salah satu tempat yang paling ikonik di Pulau Komodo dan menjadi salah satu tempat berfoto terfavorit di Pulau Komodo. Nah, kita gantian ya berfoto di sini karena emang cukup ramai, jadi ya harus sabar-sabar aja deh. Nanti kita akan foto sekeluarga, foto bersama rombongan, foto dengan seluruh rombongan yang ada di kapal pinisi yang ikut trip di sini. Ya, ini dia ya foto-foto kami bersama penumpang Lamborajo 1. Lanjut ya. Nah, ini juga foto-foto saya sekeluarga ya. Anak saya yang kecil tidur karena udah kecapean. Ya, terpaksa saya gendong. Setelah berfoto, kita juga melanjutkan lagi perjalanan kita ke arah pulang. Di sini kita mendengarkan cerita dari ranger seperti apa kehidupan warga yang ada di Pulau Komodo. Kami di sini beruntung karena kami ditemani oleh para ranger yang asli dari Pulau Komodo ini sendiri. Jadi mereka bisa bercerita secara langsung kehidupan yang ada di sini.
Di sini cukup banyak warga yang hidup di Pulau Komodo. Hidupnya juga alhamdulillah sejak Pulau Komodo ini dibuka menjadi objek wisata, kehidupan mereka cukup meningkat. Pada dasarnya penduduk di sini secara luas bercocok tanam. Jadi hidupnya sebagai petani. Itu dia garis besarnya. Nah, di sini juga disebutkan nih sama ranger ada ketemu lubang-lubang kecil. Lubang apakah itu? Nah, ternyata lubang itu adalah lubang kepiting kecil. Kalau bagi kami orang Pontianak disebut keramak. Nah, keramak. Tapi kita tidak bisa lihat ya, karena sudah masuk di dalam lubang rumahnya. Nah, itu dia cerita dari rangernya ya teman-teman. Di sini akhirnya sudah sampai di akhir perjalanan. Kita juga banyak mengucapkan banyak terima kasih kepada ranger yang udah banyak memberikan informasi kepada kami sehingga kami menjadi lebih paham di Pulau Komodo ini. Kita sudah sampai ya di Steher ya. Ini kondisi Steher atau dermaga di siang hari yang sudah sangat-sangat panas sekali. Nah, saya zoom aja ya dari jauh ya teman-teman semua ya. Indah. Mudah-mudahan saya pribadi sekeluarga bisa datang kembali ke sini ataupun minimal berdua aja dengan istri. Kalian honeymoon lagi di sini. Para rombongan yang baru datang juga sudah berdatangan di sini ya teman-teman semua ya. Jadi memang banyak sekali rombongan-rombongan dari kapal penisi baru yang sudah berdatangan kembali. Tadi juga kita bisa melihat ada seperti kapal-kapal yacht kecil ya, speedboat kecil. Di situ mereka menyediakan jasa one trip aja. Jadi mereka tidak menginap di kapal penisi. Dan juga kita bisa lihat ya, ada kapal penisi yang bersandar di dermaga. Tapi kapal penisi kami ataupun banyak kapal penisi lain tidak bersandar, mungkin karena tempatnya tidak tersedia ya, karena begitu ramai sekali kapal penisi yang bersandar di sini, sehingga kami menggunakan speedboat yang disediakan oleh ABK kami. Nah, kita selesai ya, terlagi ya, kita udah dijemput. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu support kami. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman family jalan-jalan.